Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Karinina Santianggraini dengan NIM 24613026 dan teman-teman saya ada Ikanan Sugiyarti, Wafa Syahila, Amelia Ardila, dan Aisyah Nurrahmah. Kami di sini membahas terkait studi kasus antioksidan dan bebas radikal. Radikal bebas merupakan sumber bahaya dalam tubuh karena dapat mengganggu metabolisme dan meningkatkan risiko berbagai jenis penyakit. Yang pertama, mekanisme pembentukan radikal bebas. Radikal bebas atau free radikal atau sering disebut reaktif oksigen spesies atau ROS berasal dari bahasa Latin yaitu radikalis, yang artinya bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan pada lapisan luarnya. Sifat dari radikal bebas adalah sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Bebas akan segera bereaksi dengan cepat dengan mengambil elektron molekul di sekitarnya. Pembentukan radikal bebas dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan inisiasi. Tahapan inisiasi dimulai dari produksi asam lemak radikal, di mana terjadi serangan radikal bebas, umumnya spesies oksigen reaktif atau OH, terhadap partikel lipid dan menghasilkan air dan asam lemak radikal. Tahapan yang kedua yaitu tahapan propagasi. Tahapan propagasi merupakan tahapan pemanjangan rantai radikal. Asam lemak radikal yang dihasilkan dari proses inisiasi bersifat sangat tidak stabil dan mudah bereaksi dengan molekul oksigen dan akan menghasilkan suatu reaksi radikal asam lemak. Bahan ini juga bersifat tidak stabil dan kemudian bereaksi dengan asam lemak bebas lainnya untuk menghasilkan asam lemak radikal yang baru dan dapat menghasilkan peroksida lipid atau peroksida siklik apabila bereaksi dengan sendirinya. Siklus ini berlanjut sedemikian rupa hingga memasuki tahap terminasi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan terminasi. Tahapan terminasi merupakan tahapan bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain atau penangkapan radikal, sehingga potensi propagasinya rendah. Ketika suatu radikal bereaksi dengan non-radikal, maka akan menghasilkan suatu radikal baru. Proses ini dinamakan dengan mekanisme reaksi rantai. Reaksi radikal akan berhenti apabila terdapat dua radikal yang saling bereaksi dan menghasilkan suatu spesies non-radikal. Hal ini dapat terjadi ketika konsentrasi spesies radikal itu tinggi sehingga memungkinkan spesies radikal itu untuk saling bereaksi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan biokimia di dalam tubuh. Pertama, peroksidasi lipid. Radikal bebas terutama jenis reaktif oksigen spesies atau ROS menyerang asam lemak tak jenuh pada membran sel sehingga memicu peroksidasi lipid. Proses ini juga menghasilkan produk sampingan seperti malondialdehid atau MDA dan 4-hidroksinonenal atau 4-HNE yang sangat reaktif. Senyawa-senyawa ini juga dapat membentuk ikatan silang dengan protein dan DNA sehingga mengganggu fungsi dan struktur selnya. Kedua, oksidasi protein. Radikal bebas juga dapat memodifikasi rantai samping asam amino, membentuk crosslink antar protein dan memecah rantai peptida. Akibatnya, aktivitas enzim bisa hilang, terjadi gangguan sinyal seluler serta kerusakan protein struktural yang akhirnya menyebabkan disfungsi dan kematian sel. Ketiga, kerusakan DNA. Radikal hidroksil atau OH sangat berbahaya bagi DNA karena dapat menyebabkan modifikasi basa, pemutusan rantai, dan pembentukan produk seperti 8-hidroksideoksiguanosin atau 8-OHDG. Kerusakan ini bisa menyebabkan mutasi, instabilitas genom, dan berperan dalam proses terjadinya kanker. Dampak klinis dan penyakit yang berkaitan. Akumulasi kerusakan biokimia akibat radikal bebas dapat berkontribusi pada berbagai penyakit degeneratif dan kronis. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan hipertensi. Yang kedua, kanker. Yang ketiga, penyakit neurodegeneratif misalnya Alzheimer dan Parkinson. Yang keempat, diabetes. Yang kelima, artritis dan penyakit inflamasi kronis. Dan yang keenam, penuaan dini. Jadi pada slide ini bisa kita simpulkan bahwa radikal bebas berperan penting dalam berbagai penyakit kronis dan proses penuaan. Peran antioksidan dan mekanisme pembentukan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menetralkan radikal bebas dengan berbagai mekanisme, sehingga mencegah kerusakan oksidatif pada sel dan jaringan. Peran utama antioksidan meliputi yang pertama, menghambat pembentukan radikal bebas baru, yaitu antioksidan primer yang misalnya itu ada di SOD dan GPX. Yang kedua itu menangkap radikal bebas yang sudah terbentuk, yaitu antioksidan sekunder seperti vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang memberikan elektron atau atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Yang ketiga itu memperbaiki kerusakan sel dan jaringan antioksidan tersier, contohnya enzim repair seperti mestionin sulfoksida reduktase. Habis itu ada mekanisme kerja antioksidan juga meliputi yang pertama, menonaktifkan radikal bebas lipid dengan membentuk produk non-reaktif. Yang kedua, menghambat penguraian hidroperoksida yang menjadi radikal bebas. Yang ketiga, mengikat logam berat yaitu Fe2+, Fe3+, Cu2+, dan Cu+, yang dapat mempercepat pembentukan radikal bebas menjadi senyawa non-aktif. Yang keempat, meningkatkan aktivitas antioksidan lain secara sinergis. Habis itu di situ tuh antioksidan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit seperti kanker, penyakit kardiovaskular, penuaan dini, dan kerusakan jaringan akibat oksidan. Antioksidan endogen dalam tubuh. Antioksidan endogen adalah senyawa yang secara alami diproduksi tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan melindungi sel dari stres oksidatif. Berikut adalah beberapa antioksidan endogen utama. Yang pertama, enzim antioksidan. Superoksida dismutase atau SOD mengubah radikal superoksida atau O2 menjadi hidrogen peroksida atau H2O2 dan oksigen O2. Terdapat dalam 3 bentuk, CuZn SOD atau sitoplasma, MnSOD atau mitokondria, EcSOD atau matriks ekstraseluler. Katalase menguraikan H2O2 menjadi air atau H2O.
dan oksigen mencegah pembentukan radikal hidroksil atau OH+, terkonsentrasi di peroksisom dan sitoplasma. Glutation peroksidase atau GPX menggunakan glutation atau GSH untuk mereduksi H2O2 dan lipid peroksida menjadi senyawa tidak berbahaya. Yang kedua itu protein dan senyawa non-enzimatik. Glutation atau GSH, tripeptida atau sistein, glutamat, glisin yang berperan dalam detoksifikasi radikal bebas dan regenerasi vitamin C dan E. Konsentrasi tinggi di hati, otak, dan paru-paru. Asam urat, produk akhir metabolisme purin yang membantu menetralisir radikal bebas, terutama terhadap radikal hidroksil atau OH+, dan peroksinitrit atau ONO, bilirubin, hasil pemecahan hemoglobin yang memiliki efek antioksidan dengan menangkap radikal peroksil. Coenzime Q10 atau ubiquinone berperan dalam rantai respirasi mitokondria dan melindungi membran sel dari oksidasi. Metalonin adalah hormon yang diproduksi kelenjar pineal, memiliki kemampuan langsung menetralisir ROS dan RNS serta meningkatkan ekspirasi SOD dan GPX. Melatonin juga berfungsi sebagai antioksidan kuat, terutama di otak. Peran antioksidan endogen dalam kesehatan. Yang pertama, melawan stres oksidatif, mencegah kerusakan DNA, protein, dan liquid. Yang kedua, mencegah penyakit kronis seperti neurodegeneratif, kardiovaskular, diabetes, atau resistensi insulin terkait stres oksidatif, dan mendukung sistem imun, melindungi sel imun dari kerusakan oksidatif. Fungsi antioksidan endogen yang pertama, menetralisir reaktif oksigen spesies atau ROS dan reaktif nitrogen spesies atau RNS. Yang kedua, memperbaiki kerusakan oksidatif pada DNA, protein, dan liquid. Yang ketiga, mendukung sistem imun dan mencegah penyakit kronis seperti penuaan, kanker, diabetes, dan penyakit neurodegeneratif. Faktor yang mempengaruhi produksinya, yang pertama itu produksi antioksidan endogen menurun seiring usia. Yang kedua, kekurangan mineral seperti Se, Zn, Cu, N, dan Mn dapat mengganggu sintesis enzim antioksidan. Dan yang ketiga, gaya hidup seperti merokok, alkohol, polusi, dan stres oksidatif berlebihan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Sekian dan terima kasih.